Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, karena banyak sekali permintaan dari kalian ya. Oke, baik dari sisi haters, lovers, ataupun para subscriber saya, atau mungkin para netral ya, orang netral yang ingin tahu lebih lanjut apa sih sebenarnya Ahmadi Mado ya kan, yang berdalih dia mengklaim dirinya sendiri adalah sebagai cloud mining atau sebagai bisnis mining yang the real bisnis mining beneran gitu kan. Nah, sebenarnya apa merekanya itu penipu apa seperti apa gitu ya kan. Sebelum itu jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi. Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi cryptocurrency terbaik di Indonesia, dan untuk mengeluarkan para manusia yang terjerat di dalam lingkaran setan para pemain penipu Ponzi ya, layaknya seperti Ahmadi Mado ini ya kan. Nah, langsung saja, kenapa? Saya to the point aja. Ibarat kata kalau misalkan bisnis penipuan ini tuh dikategorikan di dalam sebuah kelas, ada kelas A, B, C, D, dan kelas S. Kelas S ini untuk pemain Ponzi tingkat dunia gitu ya. Saya golongkan Ahmadi Mado adalah pemain yang paling goblok menurut saya ya. Itu tolong. A, B, C, D ini saya taruh di nomor C, oke? Karena dia menurut saya adalah pemain bodoh yang ya pemainnya aja bodoh gitu kan. Apalagi para militannya yang katanya dia mengetahui tentang segala hal tentang mining, itu sebenarnya itu tolong. Ketawa aja saya ngedenger kayak gitu, dan semua para penambang itu ketawa gitu kan. Dan inti dari video ini ya kan, kalau memang Ahmadi Mado itu benar, saya tanya dan saya tantang ke semuanya, CEO-nya sekalian saya tantang, saya tanya dan jawab aja, nggak usah berbelit-belit dan nggak usah berdebat kusir. Anda Ahmadi Mado Mining Fund dengan perjanjian nih, kita lihat ya, 0,9% sampai 1,1%. Algoritma apa dan mesin apa yang kalian pakai sehingga bisa menghasilkan hingga 1,1% per hari? Titik. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa berarti fix ada Ponzi. Dan memang nggak usah ngaku-ngaku pintar di depan saya, oke? Itu tolong. Gaya bicara saya memang saya seperti ini, tapi saya to the point, belak-belakan aja bagaimana, dan akan saya jelaskan kenapa dari sisi algoritma dan kenapa dari sisi mining gitu kan. Kalian tahu nggak sih bahwasanya mining itu apa? Oke? Mining itu apa? Mining adalah kegiatan menambang sebuah cryptocurrency yang dilakukan oleh beberapa orang ya kan, memakai mesin yang dimana mesinnya itu berada kelas-kelasnya, ada mesin ini, ada mesin itu. Saya tidak akan memakai bahasa yang kompleks ya kan, saya akan berusaha untuk memakai bahasa yang mudah dipahami. Nah, saya sungguh sangat ketawa dan sungguh sangat menyayangkan sekali terhadap seluruh orang Indonesia yang percaya tentang Ahmadi Mado yang jelas-jelas penipu, jelas-jelas bocah-bocah. Itu tolong. Para penipu, dan kalian percaya gitu aja. Dia menawarkan 1,1% per hari. Saya kasih tahu ya, langsung saya kasih tahu. Mining itu membutuhkan mesin, oke? Dan semuanya dulu, kalau memang Anda nipunya dulu sebelum teknologi canggih dan tidak bisa dilihat di mana-mana, oke, boleh. Tetapi sekarang teknologi udah canggih, men. Banyak sekali yang telah menyediakan data-data kalkulator mining dan tidak mungkin meleset. Ya kan, meleset pun bahannya sekian persen, oke? Nih, saya kasih tahu ya, Tong, kalau kalian yang ngeyel-ngeyel bahwasanya Ahmadi Mado itu nggak scam dan sebagainya, saya kasih tahu. Yang paling pertama adalah jelas profit share yang tidak masuk akal, oke? Menawarkan 0,9% hingga 1,1% per hari. Loh, gimana? Lu jangan asal ngomong nggak masuk akal dong, gimana gini? Lu ngerti algoritma nggak? Ngerti nggak cara ngitung mesin mining itu kayak gimana? Nggak ngerti kan? Gak usah banyak bacot nih. Kalau memang nggak ngerti, ya udah diem dan cari tahu, itu lebih bagus. Kalau memang nggak tahu, nih saya kasih tahu, oke? Kalau misalkan kalian pengen ngitung penghasilan mining, itu banyak sekali web-web yang menyediakan, tinggal search Google aja cara mengkalkulasi hasil mining mesin gitu kan. Dan yang paling saya suka adalah di coinwarz.com. Kalian tinggal search Google aja coinwarz.com ya. Coinwarz.com kayak gini ya. Dan di sini akan menampilkan beberapa tampilan website yang kita diberitahu bagaimana cara menghitungnya. Ketika sudah tampil website seperti ini, oke, tinggal klik saja nih ya, mining kalkulator, oke. Ini adalah mining kalkulator. Mau di Coinwarz, mau di manapun juga semuanya sama. Hasilnya tidak akan jauh berbeda. Mungkin berbeda hanya 0, sekian persen gitu kan. Setelah kalian masuk ke dalam mining kalkulator,
Silahkan kalian pilih, ya kan? Silahkan kalian pilih koin mana yang pengen kalian lihat. Koin mana yang kalian pengen lihat ya, oke? Misalkan kita lihat Bitcoin, oke? Kita klik Bitcoinnya, dan Anda akan langsung tahu bagaimana perhitungan algoritmanya. Gimana ceritanya saya bilang bahwasanya mustahil di era sekarang, di zaman sekarang, tahun 2020 sekitar September Oktober lah, itu ada mesin learning yang sanggup menghasilkan 1% per hari, kecuali memang Anda datang dari masa depan, oke? Anda datang dari masa depan. Tahukah Anda? Ini saya anggap bahwasanya Amadi Mado itu sudah profesional lah. Saya anggap bahwasanya Amadi Mado itu memakai mesin termahal di dunia, oke? Dan mesin termahal di dunia itu, ini sekarang itu ini nih. Mesin termahal di dunia adalah Miner S19 Pro. Kecuali memang kalian ini datang dari masa depan ya. S19 Pro dan ini nih Watchminer M30. Kurang lebih harganya sekitar 2.400 sampai 3.900. Tetapi kalau sudah sampai Indonesia biasanya itu kurang lebih 70 juta ke atas. Saya anggap 70 juta semuanya ya kan. Dengan speed 110 terahertz per second, oke? Dengan daya wattnya itu adalah 3250 watt sampai 3472 watt. Oke, kita ambil tengah-tengahnya adalah. Saya anggap bahwasanya si Amadi Mado penipu ini memakai S19 Pro dengan yang paling mahal, dengan spek yang paling mahal, oke? Dengan 110 terahertz per second, oke? Dan memakai 3250 watt. Tinggal kalian masukkan saja di kalkulator mining, oke? Di kalkulator mining ini ya. Ini ubah ke berapa speed terahertz per secondnya yang dipunyai oleh mesin kalian. Kecuali kalau misalnya kalian punya mesin, oh bang, mesin gue bisa 1100 terahertz per second, silahkan gitu kan. Tapi memang sesuai data dan sesuai fakta di dunia adalah mesin tercepat mining pada saat ini yaitu kurang lebih 110 sampai 120 terahertz per second. Itu pun kalau udah diakal-akalin. Kita ambil paling standar saja, yaitu adalah 110 terahertz per second dengan konsumsi 3250 watt, oke? 3250 watt, dan listrik di Indonesia ini kurang lebih ya kita taruhlah 1000 lah. Kita taruhlah 1000 per kWh-nya. 1000 itu berarti sekitar 0,07 atau 0,05 gitu, sekitar kayak gitu. Tinggal klik saja. Ini saya pur, oke? Saya pur. Aduh, kalau pur itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya orang Jawa soalnya. Apa ya? Saya kasih kelebihan nggak pakai biaya maintain, oke? Saya kasih 0 deh. Siapa tahu Anda hebat, saking hebatnya Anda udah nggak perlu maintain. Saya kasih biayanya nggak pakai maintain ini, nggak pakai maintain. Jadi cuma biaya listrik dengan menggunakan mesin paling mahal sedunia, oke? Dan kita tinggal klik kalkulasi mining profit dan langsung akan ditampilkan berapa pendapatan Anda per hari. Dan kita lihat pendapatan kita per hari ini kurang lebih cuma sekitar 2,03 dolar, alias kurang lebih 30.000 lebih sedikit. Nah, tanda tanya besarnya adalah Anda udah sehebat apa? Segini profit miningnya per hari. Mesin termahal mining Bitcoin ini penghasilannya hanya kurang lebih 30.000 rupiah. Belum terpotong mesin maintain, belum terpotong biaya tempat, biaya pengurusan, belum terpotong biaya listrik yang paling akan berpengaruh. Ini cuma 2,03 dolar per hari, coy. Per hari, bayangin aja ya kan. Kurang lebih seperti ini. Nah, logikanya dari mana? Oke lah, kita anggap bahwasanya ini adalah sistem matahari atau sistem puzzle, di mana setiap orang misalkan invest 10 juta, berarti dia akan digabungkan patungan untuk membeli S90 Pro dari Miner itu tadi ya. Jadi saya anggap bahwasanya setiap 70 juta, kita anggap harganya 70 juta, walaupun saya tahu harganya itu pasti lebih mahal dari 70 juta. Kita pur saja. Jadi nggak tahu saya bahasa Indonesianya pur itu apa. Jadi pur itu seolah-olah kita kalau lari, dia lari duluan, kita diam terus kita susul gitu. Jadi kita kasih jarak, nggak tahu saya istilahnya apa itulah. Nah, setelah itu lucu kan? 70 juta, 1% itu berapa? 700.000 kan? 700.000. Nah, logikanya dari mana? 2 dolar, ini 2 dolar doang nih, 2 dolar. Kalian ditawari 1% per hari, sedangkan semua orang tahu dan semua penambang profesional tahu ini cuma cuma menghasilkan 2 dolar saja. Kecuali Anda tinggal di sebuah negara yang memang listriknya itu gratis, atau kalian nyolong listrik, saya nggak tahu lagi itu bagaimana ceritanya. Tapi walaupun nyolong listrik juga ataupun listriknya murah, itu selisihnya itu pasti lebih sedikit gitu kan, pasti lebih sedikit. Dan ini adalah perhitungan Bitcoin. Jadi perharinya dengan Anda membeli 70 juta
mesin yang paling termahal sedunia pada saat ini. Walaupun saya nggak tahu ya, saya nggak tahu mesin apa yang dipakai si Ahmadi Mado. Saya anggap dia pakai yang paling mahal karena memang udah nggak ada yang lebih bagus dan nggak ada yang lebih mahal daripada ini. Ini cuma mendapatkan $2 per hari saja. Bagaimana cara dia untuk membayar 700.000 per hari apabila memang total investasinya 70 juta? Oke, nah ini kalau bermain di Bitcoin. Kalau bermain di Ethereum ataupun koin lainnya sama saja bro, sama saja. Nih, tinggal kita set balik ya kan, set balik. Silakan kalian pilih di Ethereum saja. Jadi kan kalau Bitcoin nih, kita sekarang hitung terhadap Ethereum ataupun apapun itu, silahkan kalian cek saja di coinwarz.com ya kan. Silakan klik Ethereum, mau Ethereum mau Doge semuanya sama aja. Sama aja, perhitungannya nggak akan bisa sekencang itu, oke? Ini di sini ada Ethereum ya kan. Silahkan kalian masukkan sendiri berapa speednya ya kan, dan berapa konsumsi wattnya dan berapa kWh-nya, dan klik kalkulasi mining, dan ini tidak akan seberapa, oke? Nah, itu yang paling pertama. Kalaupun masih membantah, berarti masih Anda otaknya agak-agak begini ya. Itu tolong. Udah jelas data-data seperti ini, lalu Anda mencari pembelaan apa lagi? Oh, CoinWarZ itu nggak selalu benar, goblok berarti kalau misalnya bilang kalkulasi mining apa kayak gini nggak benar. Itu Anda otaknya masih didengkul kayaknya kalau misalnya kayak gitu ya. Saya geram sekali sama orang-orang yang sok tahu berbicara tanpa adanya data gitu kan, berbicara tanpa adanya data yang valid gitu, hanya bilang yang penting dibayar, yang penting masuk. Itu tolong. Di kantong goblok kalau misalnya kayak gitu. Matamu masuk di kantong, masuk itu duit-duit orang yang lu pakai bego. Itu tolong. Ya kan? Lu mikir dong pakai otak. Memang gaya bahasa saya memang kasar seperti ini, tapi setidaknya otak saya lebih cerdas daripada Anda. Oke? Saya hanya mengingatkan bagaimana dan mengedukasi bagaimana sistem Ahmadi Mado ini menipu, oke? Itu yang pertama adalah keuntungan yang tidak masuk akal ya. Nah, lalu yang kedua, di sini saya beberapa hari ini mengamati di grup Ahmadi Mado bahwasanya ternyata withdraw itu dibatasi. Nah, ini gobloknya lagi nih ya kan, gobloknya lagi. Dari mana teorinya ya? Sejak kapan dan sejak abad kapan ada ceritanya mining itu dibatasin WD-nya itu dari kapan coy? Lo hidup di tahun berapa sih ya kan? Lo gini dari mana? Ini saya nggak habis pikir. Katanya dia berpikir bahwa dia mengklaim WD harus dibatasi per hari sekian. Itu cuma alasan lo aja supaya duit lo itu lebih awet dan lebih bisa bertahan lebih lama, supaya jarak antara skema Ponzi lo itu tadi bisa tidak terbaca ataupun sedikit lebih lama. Jadi kesimpulannya Ahmadi Mado ini memang benar-benar penipu gitu kan, benar-benar penipu dan fix, tidak ada alasan lagi gitu kan. Dan dari mana gitu kan? Yang kedua tadi, mining itu tidak dibatasi. Kalau memang penghasilan antara pendapatan itu setara dan tidak besar pasak daripada tiang, itu semuanya akan bisa terbayar. Mau yang punyanya investornya 10.000, mau 1 juta orang, kalau mesin miningnya itu adalah setara dengan total investasi dan memang profitnya itu sebesar yang dijanjikan, itu tidak akan ada masalah apapun. Walaupun ngantri ya, setidak-tidaknya nggak mungkin sampai kurang lebih 24 jam gitu kan. Katanya udah profesional, masa pakai gas fee-nya yang jelek ya kan? Kalau udah ngerasa profesional pakai gas fee yang paling high dong. Oh iya, ups, kan lu pada nipu ya. Jadi memang nggak bakal bisa orang sistemnya aja nipu, apalagi pakai gas fee yang gede. Nah, Berantem yuk. kalau kayak gini militan para si Ahmadi Mado gimana? Mau bilang apa? Coba bisa jawab tantangan saya nggak tadi? Mesin apa yang dipakai? Mesin apa yang dipakai dan algoritma apa yang dipakai? Koin apa dipakai? Coba kasih tahu saya sini. Ya kan? Kalau memang Anda bisa menjawab, berarti saya akan mengakui Ahmadi Mado dan saya akan mendukungnya. Justru saya akan mengiklankan kepada, kalau memang benar seperti itu ya, seluruh Indonesia akan lebih kaya kalau misalnya kayak gitu ya. 1% per hari nggak ngapa-ngapain, gila nggak tuh kan? Nggak ada resiko apapun. Trading saya 1% per hari mungkin, tapi resiko saya juga menghampiri guys. Saya loss tadi berapa persen ya kan? Nah, cuma penasaran aja sekarang ini akankah sampai bertahan berapa lama si Ahmadi Mado ini? Ya kan? Jangan sampai ngomong yang penting masuk kantong, yang masuk rekening, atau yang penting masuk duit dan sebagainya. Itu pendapat bodoh menurut saya. Pendapat yang tidak mementingkan kepentingan orang lain. Kalian tertawa di atas penderitaan orang lain. Yang kalian dapatkan itu adalah duit orang yang akan baru masuk dan member barunya. Kayak gitu kan. Hitung secara algoritmanya, hitung secara bagaimana cara dia mendapatkan 1% per hari. Jangan tergiur oleh hal-hal seperti itu guys. Gak bisa kayak gitu. Semuanya itu udah jelas di dalam website ataupun maupun apapun, mau di CoinWarZ maupun koin manapun, mau market manapun, mau website manapun, itu semuanya bisa menghitung mining kalkulator seperti ini. Tanya dia pakai berapa terahash per second, dia tanya dia pakai speednya berapa ya kan. Orang tadi kita hitung pakai mesin yang paling mahal aja cuma bisa menghasilkan seperti itu.
era mining itu sudah berakhir. Era mining itu sudah berakhir dan tak seindah dulu, guys, ya kan? Sekarang yang bertahan perusahaan mining ini adalah memang perusahaan yang sudah besar, yang sanggup untuk membatasi pengeluaran listrik, dan itu memang para negara yang memang di negaranya itu listriknya pada murah. Jadi masih antara pengeluaran dan pendapatan ini masih bisa profit. Kalau kayak gini yang ada bukan surplus tapi defisit lah setiap tahun. Dan kan setiap tahun ini beberapa bulan lagi juga udah scam, atau mungkin beberapa minggu lagi. Ini karena memang udah agak-agak macet gitu kan pembayarannya gitu kan. Atau bahkan di grup Telegram juga banyak sekali grup hatersnya gitu kan. Kita bicara data, kita bicara fakta. Terserah kalian mau nge-hack saya ataupun seperti apa, saya tidak peduli. Yang penting saya di sini menyampaikan apa yang saya tahu, dan ini adalah benar-benar real, benar-benar nyata. Kalau kalian nggak percaya, udah silahkan kalian beli mesin paling mahal sedunia yang tadi S90 itu tadi, ya kan? Terus kalian mining tuh, ya kan? Dapat nggak kira-kira mesin profit share per 1% per hari? Jangan 1% per hari, 0,5% hari itu udah hebat banget, guys. Itu udah hebat banget gitu kan. Kalau sudah saya kasih tahu kayak gini dan kalian masih ngeyel dan kalian masih berjawab yang penting masuk kantong, fix Anda goblok. Berantem yuk. Kalau kalian masih berjawabnya dan muter-muter yang bilang bahwasanya algoritma itu tidak selamanya mutlak, memang saya akui algoritma tidak selamanya mutlak, bisa diakali dengan beberapa pengakalan yang memang udah profesional miner. Tetapi walaupun diakalin, tidak akan sanggup untuk mendapatkan profit share 1% per hari, itu nggak akan sanggup. Gak akan sanggup, sampai botak kayak gimana juga gak akan sanggup. Kalian silahkan nanya, atau silahkan kalian searching perusahaan yang paling besar sedunia mining dan sebagainya, berapa penghasilannya setiap terahash per second dan sebagainya. Silahkan kalian searching, karena memang Google dan zaman di era sekarang itu sangat gampang untuk mencari sebuah informasi. Oke? Tapi yang sangat disayangkan adalah di Indonesia terlalu tergiur dengan profit yang akan dijanjikan, sehingga melupakan logika-logika yang ada. Semoga bermanfaat video ini dan share ke grup Ahmadi Mado. Saya tantang, Anda pakai mesin apa dan algoritmanya apa? Tinggal jawab aja, nggak usah pakai debat kusir. Nggak perlu saya ke sono. Ngapain saya ke sono? Udah jelas kebodohannya, udah jelas kegoblokannya. Ngapain saya pakai ke sono-sono segala, ya kan? Orang dia aja nggak bisa jawab mesin apa dan algoritmanya seperti apa, ya kan? Dia datang dari masa depan dan dia mempunyai, kalau sekarang mesin yang paling baru adalah mesin yang tadi saya jelaskan dan harga yang 70 juta ke atas itu tadi, kecuali dia datang dari masa depan. Oh enggak, gue punya mesin S30 Pro. Wih, berantem yuk. 10 tahun kemudian gitu dia udah datang dari masa depan. Wah, hebat. Kalau gitu saya applause, ya kan? Hebat kalau misalkan Anda sudah mempunyai mesin yang sudah lebih hebat daripada mesin yang terbaik di dunia pada saat era ini. Saya Andi Firmansyah, use your logic. Salam traders. Ingat ya, gunakan logika, bukan nafsu.